Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jam'iyah Yasin Tahlil Ar-Rahman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih setelah kita melewati daripada bulan Ramadan. Semoga Ramadan kemarin bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi bisa mendapati Ramadan yang akan datang dalam keadaan lebih sehat walafiat, lebih semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah tadi sebelumnya kita sudah membaca Yasin dan Tahlil yang mana diperuntukkan untuk keluarga, khususnya daripada keluarga Bapak Bambang Krishna, dan untuk keluarga kita semua. Semoga bacaan Yasin dan Tahlil yang kita baca menjadikan sebab ahli kubur kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah daripada bacaan Yasin dan Tahlil, kita melanjutkan daripada kajian hadis yang bernama hadisnya Mukhtarul Hadis Syarif, yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syabakar bin Salim, yang kita baca dari dulu, dari awal hingga sekarang kita mencapai kepada urutan yang ke-24. Bunyi daripada hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba as'as madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang penampilannya tidak baik. Dalam artian sebagian ulama mengartikan as itu adalah orang yang tidak terawat rambutnya, tidak pernah disisir, karena memang mungkin karena keberadaan ekonominya atau yang lainnya. Artinya kalau dibahasakan sekarang, orang yang ekonominya di bawah rata-rata, orang yang tidak punya. Madfu'in bil abwab, yang tertolak di pintu-pintu. Artinya ya apa? Ketika datang kepada orang untuk meminta pertolongan atau minta apa, seringkali ditolak sama manusia. Kenapa? Karena memang kebanyakan manusia itu melihatnya dari penampilan, tidak melihat dari segi bagaimana orang tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, lau aqsama 'alallahi la barrah, jika orang tersebut meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la abarrah, ay la ajabah, pasti Allah akan mengijabahinya. Artinya ini apa? Memberikan pelajaran pada kita semua. Akan banyak di akhir zaman nanti manusia-manusia yang penampilannya tidak tertata, penampilannya kurang menarik. Tapi justru penampilan yang kurang menarik tersebut di sisi manusia akan menjadi malapetaka bagi manusia yang menilainya hanya sekedar dari penampilan. Sehingga ada satu cerita, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada seorang laki-laki lewat. Ketika laki-laki lewat itu, Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, salah satu sahabatnya, apa nilai daripada orang tersebut yang lewat? Maka jawaban daripada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan, wallahi hariyun in khotaba ayyunkah wa in syafa ayyushafa, fasakata Rasul SAW. Ketika seseorang itu lewat, Rasul SAW bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana engkau menilai orang tersebut? Apa jawabannya? Karena yang lewat orang kaya. Nama daripada orang tersebut adalah, di sini dikatakan, yaitu
Ja'bal bin Suraqah Al-Ghifari. Nama sahabatnya yaitu Ja'bal bin Suraqah Al-Ghifari. Ketika lewat, ternyata apa? Kata sahabat tersebut, demi Allah ya Rasul, andai kata dia mau meminta anak orang, pasti akan langsung diterima. Apa? Sugi. Wonge sugi. Ini sudah dari zaman dulu, dari zaman Nabi lah ya. Makanya kalau ada orang sekarang mau minta anak orang rodok wedi, ya ojo khawatir, artinya ojo kaget. Memang sudah dari zaman dulu. Sehingga apa? Kata Nabi Muhammad SAW, kata orang tersebut, seandainya dia mau minta anak orang pasti akan diterima. Seandainya dia mau minta pertolongan kepada orang, pasti akan banyak orang yang menerimanya, yang mau memberi pertolongan. Tapi akhirnya Nabi diam. Nabi tidak menjawab. Setelah itu ada orang lewat lagi. Orang lain yang lewat. Ya, ketika orang lain yang lewat, Nabi SAW bertanya, ma ra'yuka fi hadha? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Maka jawaban sahabatnya, beliau menyatakan, hadha hariyun in khataba alla yunkah wa in syafa'a alla yusaffa wa in qala alla yusma' li qaulih. Ya Rasul, ini orang, karena yang datang adalah orang yang melarat saat itu. Yang datang adalah seorang yang tidak punya, orang yang tidak berharta. Maka kata sahabat Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, seandainya orang ini mau meminta anak orang, pasti akan ditolak. Tak mungkin akan dinikahkan putrinya dengan orang tersebut. Dan seandainya dia meminta pertolongan kepada orang lain, pasti orang lain akan sulit untuk memberi pertolongan. Bahkan kata orang tersebut, seandainya dia berkata, pasti ucapannya tidak akan didengar. Dan ini faktanya yang banyak di akhir zaman. Ketika orang kaya yang berbicara, kabeh orang jawabannya engge itu. Tapi ketika orang tidak punya yang berbicara, banyak yang tidak mendengarkan. Sebenarnya sudah dari zaman dulu itu sudah digambarkan. Maka Nabi Muhammad SAW dengan tegas beliau menjawab, faqala Rasul SAW, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Orang ini yang tidak punya ini, yang melarat ini, jauh lebih baik daripada manusia sepenuh bumi dengan orang yang kaya tersebut. Artinya apa? Memang di sisi manusia yang kaya itu dinilai orang yang lebih utama. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, dibandingkan dengan seisi bumi orang kaya yang seperti itu, nilainya tidak ada apa-apanya. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasannya penampilan orang itu masih dalam garis mungkin. Karena semua yang ada di atas dunia, kata ulama ahli tasawuf, itu tidak keluar dari kata mungkin. Mungkin baik, mungkin jelek. Mungkin benar, mungkin salah. Karena tak ada yang pasti. Bahkan nilai suksesnya manusia, kata Habib Ahmad bin Umar bin Semit, itu bukan di dunia. Sekarang kan enggak, semuanya menyatakan ketika dia menjadi orang yang kaya, rumahnya mewah, mobilnya wah, itu berarti orang tersebut orang sukses. Padahal enggak. Suksesnya manusia itu, kata Habib Ahmad bin Umar bin Semit, di situ kapan? Ketika sudah berhasil melewati sirat. Dalam tanda kutip, berarti apa? Orang yang dipastikan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran bagi kita, bahwasanya ketika melihat orang yang tidak punya, jangan dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita pandang sebelah mata itu adalah manusia yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran, di antaranya satu, anna mizana syar'i laisa bil malbas wala bil madhar bal bil jauhar. Ketahuilah bahwasannya nilai kedudukan syariat itu bukan pada pakaian. Nilai hebatnya manusia itu bukan ada pada pakaian atau ada pada penampilan.
Tapi nilai hebatnya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pada hatinya yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, anna man adzamallaha adzamahullah. Sesungguhnya orang yang mengagungkan, yang menghormati, mengangkat daripada derajat Allah Subhanahu wa taala, adzamahullah. Pasti dia akan menjadi orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu cerita. Ini disebutkan ada di beberapa kitab, di antaranya apa ceritanya? Ada salah seorang dulu pernah ketika jalan, ternyata di jalan itu ketemu tulisan. Tulisannya itu berupa lafaz Allah, ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim, ada yang menyatakan lafaz Allahnya saja. Cuman banyak di situ yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada di tanah, diambil sama orang tersebut. Diambil, akhirnya apa? Dibersihkan itu tulisan sampai apa? Dicuci dan diberi minyak wangi. Setelah diberi minyak wangi, pulang ada di rumahnya, ditaruh ada di tempat yang paling tinggi. Yang awalnya diinjak sama orang, karena mungkin orang tidak tahu atau sengaja dan lain sebagainya, akhirnya itu diangkat. Lafaz bismillah tersebut diangkat, ditaruh di tempat yang paling tinggi. Setelah dicuci, dibersihkan, dikasih minyak wangi, ditaruh di atas. Ternyata apa? Malam ketika tidur, dia mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu ketemu suara yang tidak ada wujudnya. Kalau dalam bahasa Arabnya, suara tidak ada wujud itu adalah hatif. Sehingga di asma af'al hatif itu adalah HP. Ya, itu saja nih HP kaon bahasa HP. Ini zaman Nabi kaon HP. Mereka nih kalau ada orang didik menyatakan yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu adalah bid'ah masuk neraka, berarti HP ini pakai ipun iku bohong calon mlebu neraka. Ya, karena HP. Suara tidak ada bentuk wujudnya. Apa dalam suaranya? Ternyata di situ terdengar, wahai hambaku, sebagaimana engkau telah mengangkat namaku, aku akan angkat namamu. Sehingga setelah mimpi itu, manusia ini menjadi manusia yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihormati oleh manusia yang lain. Karena ini sebabnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, annallaha qad auda asirrahu fi at'afi khalqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menitipkan rahasianya ada di makhluk yang paling lemah. Artinya apa? Mungkin di sisi manusia, manusia itu adalah manusia yang tidak bernilai. Tapi bisa jadi di sisi Allah adalah manusia yang hebat, karena memang banyak melakukan ketaatan dan lain sebagainya. Sehingga Al-Imam Ali Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau menyatakan apa? Innallaha khabba salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan 3 perkara pada 3 perkara yang lain. Khabba ridahu fi ta'atih, fala tahqiru min ta'atihi syai'an, fala alla ridahu fiha. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan atau menyimpan ridhonya di dalam perbuatan taatnya. Maka jangan sekali-kali kalian meremehkan perbuatan taat sedikit pun. Kenapa? Fala alla ridahu fiha. Bisa jadi perbuatan yang tadi taat itu yang ringan, ternyata di situ adalah tempat ridho Allah. Sama dengan cerita tadi. Hanya sekedar membersihkan lafaz bismillah, diberi minyak wangi, kemudian ditaruh di atas, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Kenapa? Itu karena perbuatan taat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa habba sukhtahu fi ma'siyatihi, fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an, fala alla sukhtahu fiha. Allah Subhanahu wa taala menyimpan, merahasiakan kemurkaannya ada pada perbuatan maksiat manusia. Maka jangan sesekali manusia meremehkan perbuatan maksiat. Kenapa? Bisa jadi
dalam perbuatan maksiat itu adalah saatnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Walaupun ibadahnya banyak, ketika melakukan perbuatan maksiat dan di saat itu adalah tempat turunnya murka Allah, semua daripada perbuatan taatnya akan menjadi nihil, kosong, percuma, hilang semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau menyatakan wa khabba'a wilayatahu fi khalqih, dan Allah merahasiakan kewaliannya. Artinya orang yang menjadi wali di sisi Allah Subhanahu wa taala fi khalqih, ada pada makhluknya. Fala tahqiru min ibadihi ahadan, maka jangan sesekali kalian menghina seseorang pun. Kenapa? Fala allahu waliyun lillah, bisa jadi itu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh para salaf kita, daripada kalangan para habaib, diantaranya beliau menyatakan apa? Dulu kami sering diingatkan, jadilah manusia yang ketika melihat manusia yang lain itu meyakini manusia itu adalah Khidir. Artinya apa? Khidir itu manusia yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan Khidir itu adalah nabi, ada yang menyatakan Khidir itu adalah hamba Allah yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketemu siapapun harus husnudzon. Dan ini sering terjadi. Bahkan saya dapat cerita dulu di zaman Romo Kiai Abdul Hamid, itu ada orang kepingin ketemu Nabi Khidir, datang ke Kiai Hamid, sama Kiai Hamid disuruh, ya wis teko jam sakmene, ditentukan jamnya. Datang, ternyata apa? Ketika orang itu datang, ya gak ngereken sama orang yang kelihatannya pakaiannya tidak rapi. Mungkin saat itu ceritanya itu ada yang menyatakan pas bersih-bersih halaman, nyapu dan lain sebagainya. Yang dilihat adalah yang ditunggu mungkin Nabi Khidir itu yang pakai imamah, yang surbannya panjang, mungkin pikirnya. Setelah lama sampai buyar majelisnya Romo Kiai Abdul Hamid, datang lagi orang tersebut. Romo Yai pun dihidire. Lih, sampean mah gak ketok ta jare. Sing bersih ini halaman nih, iku Khidir. Oh, wis ilang. Tidak ada. Romo Yai Hamid ketemu tahu. Tapi berhubung orangnya tadi itu tidak punya perasaan yang seperti itu, ya akhirnya gak dapat bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Hanya kelihatan tapi tidak bisa bercakap. Ini pentingnya untuk selalu husnudzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu cerita terakhir. Dulu di zaman Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini adalah seorang alim allamah, orang yang berilmu yang sangat tinggi. Bahkan ilmu fikihnya luar biasa, madhar fikihnya luar biasa. Cuman beliau sebelum mempelajari ilmu tasawuf, beliau bangga dengan ilmu fikihnya saja, tanpa mempelajari ilmu gimana hatinya untuk dijaga, selalu husnudzon kepada manusia yang lain. Sehingga beliau ketika ketemu salah seorang yang ada di pasar, saat itu adalah Al-Imam Ali Al-Khawas, yang pada akhirnya menjadi guru beliau, guru utama beliau. Imam Ali Al-Khawas ini adalah, kata sebagian ulama, itu salah seorang ulama wali yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi Imam Abdul Wahab Asy'arani hebatnya luar biasa, karangannya banyak. Setiap ketemu Imam Ali Al-Khawas, beliau selalu mengatakan, mattakhadallahu waliyan min jahilin. Allah tidak akan pernah mengangkat seorang wali dari golongan orang bodoh. Artinya apa? Karena kelihatan si Ali Al-Khawas ini orangnya tidak berilmu secara zahir, tapi sebenarnya adalah orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini setiap ketemu mesti ngomongnya mattakhadallahu waliyan min jahilin. Allah tidak akan mengangkat wali dari kelompok orang bodoh, karena memang itu sudah sepakatnya ulama. Gak ada orang wali itu bodoh, gak ada. Kalau wali bodoh ya berarti wali murid. Jelas itu sudah. Bukan walinya Allah. Walinya Allah gak bodoh. Ya, sehingga
ketika suatu saat Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini menikah. Setelah menikah, istrinya cantik, ayu panjane. Biasa, lek bojone ayu rada ngalem. Mergane lek kepingin te bojo gak ngalem, ojo golek sing ayu. Ya, kenapa? Lek gak ayu ngalem oleh apa sing lanang? Tapi kalau ayu ngalem iku wis biasa, memang wis balikane panjene, wis imbalane iku panjene. Ayu ngalem. Sehingga ketika malam pertama, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani ini rumahnya tingkat. Lah sing wedok ini ndak mau pergi ke atas lotengnya, ke tingkat 2, ke nomor 2, kamar nomor 2 di atas, kecuali digendong. Wong ayu, Pak. Gelem akhire Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani mau digendong. Ya, masih munggah tangga gelem ayu. Ya, sudah. Besoknya ketemu Imam Adi Al-Khawas. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketemu Imam Ali Al-Khawas. Ngomongnya sama lagi. Mattakhadallahu waliyan min jahilin. Allah tidak akan pernah mengangkat seorang wali dari kalangan orang bodoh. Seketika itu langsung dijawab sama Al-Imam Ali Al-Khawas. Walawit takhadahu la'allamahu ya khimara Zainab, katanya. Seandainya Allah mau menjadikan manusia itu menjadi walinya, pasti manusia itu akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai keledainya Zainab. Karena Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani malamnya itu menjadi keledai, artinya apa? Disuruh gendong istrinya. Kaget. Loh, kok weruh iki? Padahal cuma berdua di rumahnya. Ya, gak ada orang lain. Wong tuane gak urus, mertuane gak urus. Karena rumah itu rumah kosong. Hanya untuk seorang kekasih yang lagi berbulan madu. Sudah kaget Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kok iso weruh iki? Akhirnya seketika itu tanya, "Wahai manusia," jadi kono. Kau kok bisa tahu? Jadi iya, kok ndak bingung penampilanmu tok sing kon jaga. Dohirmu tok sing kon jaga. Lah aku ndak tak jaga hatiku untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu beliau Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani langsung siap untuk menjadi muridnya. Ini memberi pelajaran bagi kita bahwasannya seseorang yang mungkin terlihat tidak mulia di sisi kita itu adalah manusia yang mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang bisa mempunyai hati selalu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan monggo. Saya punya pertanyaan aku disampaikan juga sering melihat di medsos kita juga ketemu dengan orang-orang yang penampilannya seperti orang kantoran, penampilannya rapi dan sebagainya, ternyata menipu. Dan banyak yang penampilannya awut-awutan, rambut gondrong segala macam, ternyata dia mengemis, bukan menipu. Ternyata di rumahnya mobilnya ada, rumahnya tingkat. Ya, kita ini dihadapi dengan penipuan terus. Nah, sikap apa yang perlu kita jaga? Sikap saya ketemu orang. Iya, kita ketemu orang baik, bagus, penampilannya juga rapi. Menipu. Ketemu orang jelek, awut-awutan, pengemis juga ternyata juga menipu. Bagaimana? Apakah kita tetap harus husnudzon atau bagaimana? Tapi tidak lengkap. Pertanyaannya apakah masih tetap harus husnudzon atau bagaimana? Jawabannya harus. Husnudzon harus. Cuman waspada juga harus dipunya. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang semuanya banyak menipu.
Semuanya banyak penipu. Bahkan yang jadi ustadz itu banyak yang menipu kok. Yang bawa nama agama ada yang menipu. Ya, bahkan menipu kota. Nah, itu aku yang ngomong ya. Ya, ini ya apa terus? Ya husnudzon harus dia adalah hamba Allah, dia adalah umat daripada Nabi Muhammad SAW. Cuman apa? Ya kita harus waspada. Apalagi kalau sudah pernah ditipu. Ya sudah, karena memang kebanyakan di akhir zaman. Saya kemarin ketemu sama orang itu ngomong, orangnya kuaya katanya itu, kata yang cerita tuh. Tapi penampilannya tidak berjanji. Punya usaha sak macam. Bahkan punya tempat daripada apa? Hiburan dan liburan, di tempat berlibur itu punya. Ya, tapi penampilannya kalau datang ke situ katanya biasanya gawa pit elek. Ternyata kata orang yang cerita itu biasa lek wong sugih model koyok ngono apa? Kuwatir diutangi wong. Ya, jawabannya di situ. Karena memang apa? Ya sekarang kan penyakit wong utang gak gelem bayar. Akhirnya apa? Dia berpenampilan seperti itu supaya gak ada orang yang datang untuk utang. Ya apa terus? Ya husnudzon ae wis, mungkin dia karena untuk menyelamatkan hartanya. Ya sudah, benar juga. Tapi ya apa? Ya kalau punya harta tidak dinikmati apa perlu nih? Kalau karena eman lah ya, sebenarnya kan tidak bagus. Sudah, bagi yang berharta silahkan untuk menikmati hartanya, tapi jangan lupa kanan kirinya gitu aja. Ya, karena memang penampilan di akhir zaman banyak yang menipu. Ya, dunia tipu-tipu kata itu. Ya, bahkan kadang apa di medsos itu orang tidak pernah mondok. Jadi ustadz kok. Kan aneh. Sehingga apa? Kata saya punya guru termasuk Abu Abdullah itu pernah menyatakan, bagaimana mungkin ada orang yang tidak pernah belajar mau menjadi pendidik. Ini di bahasa di desa, gak mungkin akan menjadi bapak kalau tidak pernah jadi anak. Jadi anak dulu, baru setelah itu jadi bapak. Ingin enggak moro-moro jadi bapak. Gak pernah jadi anak, gak pernah belajar moro-moro jadi ustadz. Ya, apa mana yang kepala diudengi karena memang sekarang imamai murah. Ya, aksesorisnya murah sekarang. Dijual di mana-mana. Kalau dulu zaman daripada seperti di zamannya mertua itu waktu mondok, bahkan di zaman daripada seperti Gus Baha itu, yang pakai surban itu dulu ono tingkatane. Lek sing tipis hafal hatam Fathul Gharib, rodok kandel hafal Fathul Muin, sing kandelan maning hatam Fathul Wahab dan lain sebagainya. Saiki ndak. Safina durung hatam wis surban itu. Kan repot. Oleh karena itu di akhir zaman banyak yang tipu-tipu ya, kita harus waspada. Husnudzon harus. Dia mungkin karena terpojok dan lain sebagainya ya. Cuman jangan sampai kita menjadi korban. Wallahu a'lam. Ada lagi monggo. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Pertanyaan istri saya ini. Apakah diperbolehkan seorang muslim itu zakat kepada orang non muslim? Zakat diberikan kepada non muslim. Apakah boleh? Jawabannya apa? Ya tidak boleh, kecuali kalau orang Islamnya itu non muslimnya masuk Islam, kemudian apa sekalipun kaya diberi itu termasuk mu'alaf. Mu'alaf tidak ada masalah, boleh. Untuk supaya menjadi penarik yang lain untuk masuk Islam. Ternyata dalam Islam itu senang berbagi itu. Cuman kalau dikasihkan kepada non muslim, apa perlu nih? Itu. Ya kalau mau ngasih saja silahkan, ngasih saja mungkin karena lihat dia itu manusia, tapi ya jangan zakat. Ya, kalau mungkin sedekah dan lain sebagainya karena melihat manusianya silahkan. Tapi kalau zakat ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Dari 8 golongan itu semuanya sudah ada ketentuannya masing-masing, termasuk golongan yang mana gitu nanti. Ya.
Itu yang bisa saya jawab. Kalau ada lagi monggo satu lagi. Ada lagi? Apa jare? Mu'allaf itu dihitung berapa tahun mu'allaf? Itu orang yang baru masuk Islam. Ya, kalau sudah lama itu berarti bukan mu'allaf. Ya, sampai kapan hitungannya? Sampai dia itu ngerti mengenai masalah hukum Islam. Tidak bertahun-tahun, tidak, kalau dia mau belajar tidak bertahun-tahun. Gitu. Apalagi kalau dilihat enggak biyen iku mbae sing mlebu Islam. Saiki nang putune sik termasuk mu'allaf. Ya ndak. Ndak mu'allaf sudah itu. Mu'allaf itu yang baru, itu tadi tujuannya. Untuk menarik perhatian, bahkan kata sebagian ulama untuk memperkuat keyakinannya supaya tidak goyah, sehingga diberi hadiah. Karena kalau ketika diberi hadiah, diberi zakat, itu biasanya orang itu seneng akhirnya apa? Cinta sama Islam. Oleh karena itu perbuatan orang Islam ini jangan pernah mengganggu Islam yang lain. Gak bener wes, kalau ada orang Islam ganggu ketenangan orang Islam yang lain, ini sudah keluar jalur. Tirun, Nabi itu sampai apa? Kan sering saya sampaikan, Nabi itu sama sahabatnya saking jaga perasaan nih. Pernah suatu ketika Nabi diberi makanan, saat itu kurma. Biasanya Nabi itu kalau dapat makanan setelah Nabi ngambil, diputer, dibagikan kepada sahabat yang lain. Suatu ketika ndak, dintekno be Nabi. Dintekno apa mulai? Karena kurmane kecut le jare Madura pakak. Ya, sak paite. Sehingga apa? Lek sahabat sing mangan langsung gitu. Ya, berhubung Nabi yang makan enggak. Apa yang terjadi? Yang punya rumah senengnya luar biasa. Seneng. Kenapa? Karena kurma ini dintekno ambek Nabi. Berarti Nabi ku seneng ambek kurma ini, Nabi doyan ambek kurma. Padahal enggak. Ya. Nah, iki muslim yang sebenarnya seperti itu. Jangan sampai mengecewakan orang lain. Ya bahkan kata guru-guru saya dulu sampai mewanti-wanti. Kalau kau punya dosa, hubunganmu sama Allah sing akeh wis. Artinya apa? Kau tobat dengan tobat yang benar, diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah. Tapi jangan pernah sesekali berbuat dosa yang ada sangkut pautnya dengan manusia. Nyakiti manusia, menggolimi manusia, menganiaya manusia. Iki soro. Untuk menjadikan manusia itu masuk surga repot. Kenapa? Manusia itu senengane nuntut. Bahkan kata orang Jawa, pitung turun kata seburat. Ya apa ini ya? Orang Jawa lah ngono. Pitung turun lah kata seburat. Pitung turun lah Pak. Berarti apa? Sampai di akhirat besok ketemu itu. Mereka kalau mau punya dosa be Allah gak apa-apa. Tobat mari ngono lah. Artinya apa? Kalau dosa antara hamba sama Tuhannya itu mudah dimaafkan. Tapi dosa yang ada sangkut pautnya dengan manusia iki sing soro. Mergane sebisa mungkin kata guru-guru kami dulu menyatakan jangan sampai punya dosa dengan manusia. Urusannya ruwet. Apa maning saiki tambah ruwet kabeh menungsane jare ngono ya. Ayo. Kalau sekarang tambah ruwet kabeh. Enak itu jangan berbuat dosa sama manusia yang urusannya sama manusia. Kabur, teman balik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna. أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد بشح صحبي والحمد لله في البدء والتنالي الفاتحة. Lah iyo. Apa mangan dhewe? Dimulai saya boleh berkat sama ini. Sampai si bapak di gogore. Kepala bulung. Wah, Toples sih. bodoh tani pete dulu, Cik. Semangat bah. Oke.